seumpama kalian bertanya sampai kapan perjuangan ini akan berakhir, saya katakan ya nggak ada akhirnya. Sampai kita meninggal dan kita harus memberikan estafet perjuangan ini kepada anak cucu kita. Karena kalau dilihat dari sejarah pemalsuan nasab dan sejarah orang-orang yang mengaku jadi nabi itu dari masa ke masa selalu ada dan selalu bermutasi. Saya yakin masalah nasab ini juga akan bermunasib pada hal-hal yang lain dan mungkin hal-halnya beda dengan kita tapi konteksnya sama. Dan ini juga harus diwariskan perjuangan ini kepada anak cucu kita. Cuma pergerakan yang kita ada ini minimal kita itu ada satu progres. Di antaranya adalah mungkin kita akan menggunakan varian kenegaraan, artinya negara ini dalam hal ini harus mengambil bagian untuk apakah membuat semacam undang-undang bagi orang-orang yang mengaku dirinya jadi nabi. Nomor 2, untuk membuat satu lembaga khusus pencatat atau pemeriksa bagi orang-orang yang mengaku cucunya nabi. Maka dari itu harus diperiksa apakah DNA-nya atau bagaimana, itu silahkan. Dan nanti kalau orang itu ternyata betul, ya mungkin dijadikan ada semacam kartu resmi. Kalau tidak betul, maka dituntut sebagai penipuan yang paling besar, yaitu mengatasnamakan Rasulullah. Ini cukup dengan satu nukilan kata Rasulullah, innal katiba alayya laisa katibin ala ahadin. Orang berbuat bohong mengatasnamakan saya itu tidak sama dengan berbuat bohong mengatasnamakan orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berbohong mengatasnamakan saya, maka bersiap-siaplah di akhirat nanti ditunggu oleh Allah dan oleh para malaikat untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Maka dari di sini artinya apa? Ketegasan Rasulullah ini artinya kita sebagai umatnya harus memberikan satu sikap baik secara hukum positif ataupun secara kelembagaan, bahwasannya kita harus memiliki garis yang tegas untuk ini supaya negara ikut ambil bagian seperti hanya yang telah dicontohkan oleh Syarif Ahmad Rafiq. Jadi ketika ada kaum Ba'alwi itu mengaku Sayyid Syarif, panggil Syarif, maka ditangkap dan dipenjara. Itu salah satu contoh ketegasan. Lah kemudian nanti tinggal bagaimana syaratnya, bagaimana sistemnya, ya kita itu kan ke negara. Tapi yang jelas negara harus ambil bagian. Kenapa? Kok negara ambil bagian bukankah masalah nasab musmarasan para ulama? Iya, tapi dampak pengakuan sebagai cucunya Rasulullah, nasabnya nyambung ke Rasulullah, itu dampaknya juga dampak yang berkaitan dengan kenegaraan dan kebangsaan. Framing rakyat, kita bisa tahu bahwasannya beberapa oknum Ba'alwi ini kalau bicara itu bahwasannya itu istananya istana iblis, ya kan? Presidennya presiden setan, kemudian juga benderanya bendera tauhid. Ini kan sudah menyangkut kebangsaan ini. Itu menyangkut kebangsaan, maka dari itu lembaga negara harus punya sikap masalah ini, dan lembaga negara harus mengambil bagian dalam masalah ini. Dan itu memang harus kedepannya kita harus seperti itu, mau tidak mau. Karena apa? Karena supaya kita ini jangan ada kemudian orang yang mengaku dirinya nasabnya nyambung kepada Rasulullah kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, apalagi yang berkaitan dengan yang digambarkan tadi oleh Kiai Syarif, bahwasanya berhubungan untuk menghancurkan negara, untuk menghancurkan agama, untuk menghancurkan satu kesepakatan atau yang disebut dengan muahadah nasional ini oleh para ulama, para kiai dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada yang menghancurkan kemudian dengan bersenjatakan nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Jadi ini sangat berkaitan dengan keindonesiaan dan kebangsaan kita. Makanya di sini nanti negara akan didorong oleh kita untuk mengambil bagian masalah itu. Itu di antara progresnya. Tapi kalau akhirnya nggak ada akhir, karena hidup ini perjuangan. Kalau seumpama tidak mau berjuang, jangan hidup, mati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW mengajak manusia supaya
sujudnya menghadap Ka'bah. Orang-orang Yahudi demo, nggak terima. Kenapa? Mestinya kan kita kalau berkiblat itu ke tempat yang paling tua di bumi, dan yang paling tua di bumi kata Yahudi itu Baitul Maqdis. Ini sudah syuhrah wa istifadah. Selama ini manusia berkiblatnya ke sana. Ya kalau selama, ya Baitul Maqdis wa ahlaha, kira-kira gitu. Tapi Rasulullah kemudian kekeh. Mereka ngajak diskusi. Itu hebatnya Yahudi dulu mau diskusi. Masih hebat. Bahwa nama Nabi Muhammad itu dihina, dicaci maki, dijelek-jelekan, digoblok-goblokin sebagai orang yang bikin keributan, yes. Tapi diskusi mau, masih mending. Ketika diskusi, argumenmu apa Muhammad? Turunlah firman Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wallahi la nasahijul baiti man istata'a sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Tuhan langsung bilang, rumah yang pertama yang paling senior yang layak dimuliakan karena diberkahi adalah lalladzi bi Bakkah, yang ada di Mekah. Apa alasannya? Ini. Mereka sama sekali tidak bisa menolak argumen ini. Keok semua, bungkam semua. Tapi apakah ikut Muhammad? Tidak. Kita nggak ada urusan. Terima atau tidak terima, wajib kita wa ma alaina illal balaghul mubin. Kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan di zaman ini masih ada yang mau dialog. Amin. Harus tidak harus ya, harus mau. Jadi saya tidak mau ikut bicara soal nasab, sudah selesai itu. Dan saya tidak pernah peduli anak siapa, turunan siapa, saya nggak peduli saya. Kalaupun saya dianggap sebagai turunan Yahudi, Bani Israel nggak masalah. Allah mengatakan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku pada kamu semua yang telah aku berikan pada kamu, dan aku unggulkan kamu semua di atas seluruh alam. Walaupun tafsir nanti jangan ala alami zamanihim, tapi teks ayat atas seluruh alam. Dia adalah bangsa yang unggul, dan terbukti sampai hari ini sekecil itu nggak bisa dikeroyok oleh siapa-siapa. Tetapi ada yang menarik. Ini bukan politik loh ya. Nah, Rasul mengatakan, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, pepet saya pakai cemplung got ya. Tapi berkenaan dengan orang Cina, utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun sampai negeri Cina. Jadi kalau mau bisnis jangan dengan Yahudi Amerika, bisnislah dengan Cina. Dan ngaku tidak ngaku beliau masih ada turunan Cina ya? Raja Islam pertama di Indonesia, Raden Patah, adalah Cina. Yang kita pakai baju koko ini baju Cina. Tofu, tahu, tekwan, apa lagi itu? Bakso, batik, encang-encingnya, babe, emak, itu bahasa Cina. Wah, teteh itu bahasanya Cinangka. Artinya begini loh ya, ini kenapa Indonesia sekarang merebut bisnisnya negara ngambil lewat dengan Cina, tidak dengan Amerika. Ini sudah benar, dan tidak ada satu negeri pun yang kuat berhadapan dengan Cina. Mekah, Madinah, semua jualan barang made in China. Jadi kalau kita hari ini banyak kerjasama dengan Cina, barang-barang Cina, ya sebetulnya kembali kepada Mbah Putri kita semua sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh dengan Amerika, tapi kita tahu sendiri kan kelakuannya mereka seperti apa. Tapi kalau hari ini Indonesia memutuskan kerjasama dengan Cina, nyatanya Raja Salman juga berangkat ke Cina juga. Indonesia memang hebat, kita lebih dulu daripada mereka. Jadi kesimpulannya adalah, saya tidak bicara soal nasab silsilah, itu sudah selesai. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa rumuskan apakah
kan sudah diundang juga, apakah diundang atau mungkin satu saat nanti Gus Abbas, Gus Fuad dan Gus Fakih juga Pak Sugeng dengan yang ahli ini, saya nggak akan ikut campur, bisa masuk di televisi sampaikan statement. Kalau dulu Bung Karno, kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia, nanti kalimat ganti kami, nah kemerdekaan dari apa gitu loh. Hari ini dukung ini. Kami mau bikin rumah sakit. Baik, saya kira itu ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Jazakallah.